Jadi kita ini menggabungkan antara fitness industry dengan hospitality industry atau 5-star hotel lah. Jangan aku hits kalau belum ada di situ. Mantap, terima kasih. Juri si Tompul. Banyak bawa supporter ya Pak. Siap. Oke, penonton Papi Bayu TV, kali ini kita bareng sama Juri si Tompul. Asik. Ini teman sekolah dulu ya. Dulu agak ini ya Juri. Sekarang badannya nggak ngere. Ya, Juri ini dari co-founder Elite 9 Fitness. Ya. Betul ya Juri ya? Oke, pertama perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Juri Sitompul. Saya co-founder dari Elite 9 Fitness BSD. Oke, Instagram dong kasih. Juri Sitompul. Ininya Elite 9 Fitness Elite ya? 9 Fitness. Ya Elite 9 Fitness. Itu ya? Iya. Di mana Jur alamatnya ininya? Apa namanya? Di Mall Ararasa BSD. Namanya Ararasa? Iya, Mall Ararasa BSD. Mall Ararasa BSD. Iya. Pertama ya Jur ya, kenapa milihnya usaha pusat kebugaran, gym? Oke. Sebenarnya dibilang long story juga enggak sih, cuma ada cerita lucu juga. Sebenarnya gue sendiri kan memang seperti yang lu tahu, bergelut di dunia fitness itu, di fitness industry sudah hampir 17 tahun. Ada salah satu mega gym di Indonesia lah. Kemudian Selfit lah ya. Siap-siap. Sebenarnya sih agak apa juga ya, agak kalau orang bilang tuh kadang hati-hati apa yang lo omongin gitu. Sebenarnya pas ketika gue memutuskan untuk resign, gue sendiri udah punya kaul gitu. Maksudnya gue resign dari dunia fitness, gue nggak bakal mau lagi masuk ke gym gitu. Asik, sebenarnya itu ya? Sebenarnya itu. Jadi tahun 2020 Februari tepatnya gue memutuskan untuk berhenti dari perusahaan gue yang lama. Sempet mencoba untuk memulai usaha kuliner, terus tiba-tiba kena pandemi, terus akhirnya decide untuk berhenti. Oke. Nah, jadi dari situ kemudian masuk ke gym lagi. Itu makanya udah bilang ya. Iya. Akhirnya ngejilat udah sendiri lagi, Pak. Iya. Jadi akhirnya masuk ada salah satu mega gym juga di Indonesia. Cuma bertahan 2 bulan lah waktu itu, setelah itu berhenti lagi. Nah, singkat cerita, ketemulah sama salah satu bekas klien gue dulu waktu gue masih jadi personal trainer, namanya Pak Alvin Samuel. Kebetulan beliau memang
sama passionnya di dunia fitness. Backgroundnya beliau memang di hospitality business, owning beberapa hotel di Bali. Terus juga pergudangan juga di daerah Jakarta dan di BSD. Luar biasa, ini ketemu ini titik baliknya berarti ya? Iya, kemudian kita berdua decide memutuskan untuk membuka gym. Banyak juga sih dari terutama keluarga, teman-teman sekitar juga, are you crazy man, you want to open the gym in pandemic situation? Kan selalu begitu kan? Nah cuman memang kalau dari gue sendiri, gue selalu ngomong, ada beberapa ahli di dunia lah waktu ketika pandemik, terutama orang-orang gym ya, bicara soal sebenarnya gym itu we are the part of solution, not the part of the problem. Olahraga soalnya. Olahraga, WHO sendiri pun ketika mendeklar kalau kita dalam situasi yang global ya, global pandemik, dia kasih tahu kalau untuk cara mencegahnya itu salah satunya ya selain yang pakai masker, cuci tangan dan yang lainnya adalah meningkatkan imun gitu. Caranya ya olahraga. Siap. Cuma ya kita sih tidak menyalahkan pemerintah kenapa dia menutup gym atau yang lainnya gitu ya. Kita hargai itu dan kita anggap itu sebagai keputusan yang terbaik. Tapi setelah 1, 2 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan orang pun sudah mulai berpikir gitu, apa gua bakalan stay terus di rumah sampai pandemi berakhir, sedangkan pandemi pun kita nggak tahu kapan berakhirnya. Nah dari situ timbul pemikiran juga gitu, selain dari bagaimana cara kita menjaga kesehatan melalui menjalankan protokol kesehatan pandemi ini, kita juga harus memproteksi diri yaitu dengan olahraga. Nah itu dulu sih, kemudian muncul pertanyaannya adalah mau bikin konsepnya apa sih gitu. Nah berdasarkan pengalaman gue yang 16 tahun terakhir itu di, ya gue bisa bilang Southeast Asia lah. Terbesar lah ya. Karena kan gue juga sempat open club di India, terus juga study di Thailand gitu dan tempat yang lainnya. Kita decide untuk memilih konsep fit with lux. Nanti akan dijelaskan sedikit. Jadi kita ini menggabungkan antara fitness industry dengan hospitality industry atau 5-star hotel lah. Mantap. Hanya mungkin Papi Bayu, Bayu melihat pas pertama kali masuk. Ini masuk ke gym atau masuk hotel sih gitu ya. Iya benar. Atau orang bilangnya kok kayak KTV ya. Jadi banyak sebelumnya juga gue diinterview sama beberapa radio gitu. Pertanyaannya langsung ditanya adalah apa yang membedakan Elite Nine Fitness dengan yang lainnya. Nah itu yang mau ditanyain juga. Apa lebih unique selling point tadi ya? Iya, unique selling pointnya. Sebenarnya untuk di-describe dengan kata-kata memang agak sulit. Cuman gue selalu bilang gini, start the time when you step on our lobby. Ya pertama kali lu nginjekin kaki lu di lobby gua, di lobby kita, you will see the difference. Artinya you need to come first, lu harus datang dulu baru lu bisa lihat perbedaannya kita apa. Benar. Tapi emang benar bedanya dari situ ya. Saat masuk aja kita sudah beda ngerasain nih apa sih gym apa hotel atau ya kayak gitulah ya. Nah sebenarnya pemilihan hotel itu tidak hanya karena backgroundnya partner saya Pak Alvin Samuel ini, tapi juga gini, selama 16 tahun bergerak di fitness industry, fitness program itu berkembang terus menerus ya. Jadi semua mega gym itu berlomba-lomba untuk mencari inovasi. Nah, terlepas dari inovasi tentang dunia fitness, terutama gua sama partner juga berpikirnya adalah sometimes gym memikirkan soal inovasi, tapi dari sisi kenyamanan dan yang lainnya mungkin agak terlupakan gitu loh. Nah jadi makanya kita pengennya bikin gymnya of course up to date ya, inovasinya harus banyak, peralatan terbaru ya. Peralatan terbaru seperti yang tadi Pak Bayu lihat, tapi juga kita mau menonjolkan gimana caranya, karena gini, gue sendiri gue suka hotel. Ya, hotel beneran ya. Saya juga suka hotel. Gue sendiri sama istri, terutama istri ya, sama anak gue paling suka kalau nginep itu kita pilih dulu hotelnya seperti apa.
apakah nyaman atau tidak, ada batapnya atau tidak, kriterianya banyak. Kita pengen kasih pengalaman 5-star hotel tersebut ke member-member kita gitu. Nah, jadi yes betul dia pengen dapat hasil. Kita mau kasih mereka hasil yang diinginkan. Fitness goalnya tercapai. Badan bagus gitu. Badan ya? bagus. Oke. Gitu. Tapi gue juga mau kasih pengalaman 5-star hotel tersebut gitu. Lu masuk, lu ketemu lobby, nice lobby, lu masuk ke locker, lu ketemu nice locker, sauna juga seperti yang Pak Bayu tadi lihat ya. Saunanya juga bagus, wangi, terus juga lu mandi juga, lu ketemunya bukan sabun kiloan gitu. Kita partnership dengan Sensatia, produk lokal, organik, terus juga kita dimanjakan dengan material-material interior yang bagus. Gitu. Jadi lu serasa ya memang dibuat untuk high end, untuk orang-orang yang high end gitu. Kayak levelnya berarti itu ya masuknya ya? Yes, maunya seperti itu. Tapi kita terbuka untuk semua orang. Karena gini, high end itu kan sebenarnya tidak hanya soal material. Maksudnya semua orang berhak untuk merasakan itu gitu. Jadi ya of course pasti akan terfilterisasi dengan membership price yang kita punya. Tapi menurut gua ya apa ya? Ya contoh kita seperti dari BMW, Mercedes-Benz, semua orang tahu gitu. Ya memang itu memang bukan kebutuhan pokok. Tapi kalau misalkan memang kita sukses, usaha kita jalan, ya pasti yang dicari ya itu. Siap. Tapi Bayu kan pasti juga mau dong. Right lah ya. Iya, right. Emang lagi rame sih itu customer journey ini lagi sering dibahas semua perusahaan. Bukan customer journey, member experience. Oh siap, jadi, mantap. Jadi pertama kali lu masuk, ketemu staff gua di lobby, ramah-ramah, baik-baik, cantik lagi. Lihat equipmentnya gua yang bagus. Gue juga sediakan sanitasi yang banyak ya, hand sanitizer lah, semprotan antibakterial di mana-mana. Terus juga setiap ruangan juga gue kasih dengan teknologi yang terbaru untuk membunuh partikel-partikel kuman gitu. Jadi karena ini pandemi, memang kita juga perhatikan itu. Selain nyaman, kita juga mau membuat member-member itu merasa aman lah. Mantap, berarti memang kelas lah ya kalau jadi member di sini lah ya. Oke, Jur, ini segmennya tadi dibahas juga. Terus apa sih yang pemasarannya, menyasari caranya gimana untuk dapat segmen yang tadi? Apa yang dilakukan sama Elite Nine Fitness ini? Jadi sebenarnya gini, kalau ngomongin soal marketing kan metodenya kan banyak. Tapi Bayu sendiri kan pasti ahli marketing. Sales ya. Nah, cuma satu hal yang memang kita pengen fokusin adalah bagaimana cara menangkap ini semua ya melalui kamera melalui intinya adalah bagaimana cara kita menampilkan apa yang kita punya sampai ke matanya prospek kita atau target market kita. Siap. Cuman memang kalau di dunia servis ya terutama ya, bukan di dunia fitness aja, yang namanya servis kan pasti itu namanya mouth to mouth advertising gitu. Getok tular lah kalau bahasa Jawanya. Iya. Gitu. Nah, makanya kita memang fokusin sama member experience-nya. Kita nggak takut bagaimana cara kita marketing, kalau marketingnya tidak bagus ini tidak laku enggak. Yang paling penting adalah member experience. Orang datang ke sini puas, senang, happy, dia akan cerita kemana-mana. Betul. Sebenarnya gini, kalau apa yang gue pelajari dari dulu ya, gue ada satu metode namanya 1-10-10-1. 1-10-10-1. Jadi kalau ada satu orang kecewa, pasti dia akan kasih tahu 10 orang temennya. Tapi kalau ada 10 orang satisfied, ya minimal puas, satu ada yang datang lagi. Dari 10 orang yang puas, paling cuma satu. Oh gitu. Yang dikasih tahu. Makanya kita benar-benar perhatikan itu sehingga kita harus kasih semua orang member experience yang bagus. Karena kita tahu mungkin dari 10 orang yang kita bikin puas, paling cuma dikasih tahu satu. Apalagi sekarang eranya internet ya, 5.0 ya, 4.0. Yang dia puas nggak puas tinggal ngomong di media sosial, selesai semua. Nah bagusnya kalau untuk sekarang ini
gym itu bukan lagi menjadi kompetitor satu sama lainnya. Saya sukanya itu sih. Jadi sekarang semuanya support. Jadi gua sendiri nih banyak sekali mentor-mentor gua yang lama sudah buka gym sendiri gitu. Nah, gua juga banyak bertukar pikiran sama mereka. Mereka juga support gitu. Itu sih bagusnya sih dunia fitness, dunia perjiman inilah ya. Ya, bisnis fitness industry ini sekarang sudah oke. Oke, Om Juri ini, kesulitannya apa nih Om saat memulai usaha ini? Kan baru nih ya? Iya, berapa bulan ya? baru 10 hari lah. 10 hari? 10 hari oh gila nggak tuh kita liputan pertama loh. Iya, iya. Oke, apa kesulitannya Om dalam memulai usaha ini? Satu yang pertama nggak dipungkiri masa pandemi ini itu kesulitan utama. Oke. Perubahan apa namanya? Perilaku kehidupan lah ya. Iya, terus juga perubahan peraturan pemerintah. Tutup, suruh tutup. Buka jam 9, buka jam 9. Tutup jam 6, tutup jam 6. Kita ikutin. Gitu. Orang bingung jadinya ya mau jadwal jam berapa ya. Itu satu challenge-nya. Syukurnya sekarang lebih stabil ya, mudah-mudahan sampai seterusnya stabil lah. Kedua adalah bagaimana cara kita membuat brand image kita bisa diterima. Itu kan sulit. Karena kan kita ngomongin soal gym yang memang sudah tidak asing lagi di penduduk sekitar lah. Banyak gym di sekitar sini, mulai dari clubhouse, gym chain, ya mega gym, itu kan banyak. Itu sih yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara target market kita bisa menerima harga membership kita. Itu challenge berikutnya. Gitu. Kenapa? Karena target marketnya memang, marketnya memang sudah terbentuk. Ya, market BSD terutama memang sebenarnya untuk cocok. Dan mereka sudah fitness minded. Bisa dilihat sekarang itu banyak orang yang berolahraga sepeda, ya. Di sini juga banyak trek-trek sepeda. Artinya mereka sudah aware dengan kesehatan. Siap. Cuma untuk menerima harga kita yang memang double dengan yang lainnya, itu challenge-nya. Yes. Ya, sesimpel itu sih. Sebenarnya kalau gua bilangnya, kalau mereka sudah datang, baru mereka akan merasa worth it. Benar. Tapi ketika mereka sudah tahu harga tapi belum datang, mereka akan bilang ini mahal. Nah, kita tidak pernah membicarakan soal harga. Soalnya gini, agak sulit ketika kita mulai mendeskripsikan tempat kita, kemudian bicara soal harga. Paling enak sih orangnya datang dulu, iya, lihat dulu, baru kita bicara. Siap. Soalnya kita juga tidak mau seperti beli kucing dalam karung. Siap. Dan harga itu kan menurut gua kan relatif. Kalau kita bicara soal pen lah, full pen harganya 5 juta, mungkin itu dibilangnya mahal. Tapi kalau motor 5 juta kan murah. Benar. Tergantung apa yang akan didapatkan gitu. Siap. Please come. Everyone welcome gitu ya, semua orang kita welcome untuk datang. Lihat tempat kita. Selain fasilitas yang kita punya juga kita partnership dengan Les Mills. Kalau di dunia gym itu Les Mills adalah sampai sekarang masih institusi grup kelas yang terbaik. Itu dari New Zealand. Kita ada body pump class, kita ada body combat class, kita ada cycling class ya. Kebetulan kita di cycling class. Kemudian kita juga punya mind and body program, kita ada yoga, kita ada pilates. Terus juga kita dilengkapi dengan seperti yang tadi saya jelaskan, ada terapi, kalau kita sebutnya cold water immersion. Kolam rendam air dingin lah. Itu dipercaya bisa, kalau kita setelah bekerja keras ya, berlatih dengan keras, berendam di air dingin selama 10 menit, setelah itu keluar kita bisa lakukan hal yang sama lagi. Mantap, siap. Udah lengkapin semuanya, udah ada ya? Yes, dan juga tadi ada infrared sauna ya. Itu juga saunanya beda ya? Ada infrared sauna, saunanya menggunakan infrared, ada Himalayan salt, ada oksigen murni. Jadi memang kita desain semuanya facility untuk membuat member kita merasa high end lah. Kesini bangga lah. Gym di mana lu? Nine Elite gitu ya? Elite Nine gitu ya. Bangga lah dia pasti ya.
Mungkin Papi Bayu nggak mau nanya, kenapa kok disebutnya Elite 9? Nah, kenapa tuh Elite 9? Ya, kenapa nggak Elite 8? Benar. Nah, itu juga sering ditanya orang. Jadi sebenarnya co-founder Elite 9 Fitness ini ada 3. Saya, Pak Alvin Samuel, dan istri Pak Alvin Samuel, Miss Victoria Sidartan. Beliau adalah PR dan sekaligus desainer kita. Dia sendiri yang mendesain klub ini gitu. Oke. Nah, jadi kenapa Elite 9? Nah, jadi saya tanya juga, ternyata 9 itu adalah angka tertinggi numerik. Oke. Dari 1 sampai 10. Oke. Nah, 9 itu angka tertinggi. Kenapa nggak 10 kan gitu ya? Karena kita dulu sekolah nilainya kan dikasihnya 10. Itu yang terbaik. Jadi prinsipnya adalah pengulangan kalau 10. 10 itu sempurna. Oh, sempurna. Sempurna. Nah, kita nggak mau ngelangkahin yang di atas. Oke, kesempurnaan 10 itu betul sekali. Jadi siap. kita ambilnya 9. Itu sih artinya. Tapi memang itu ya targetnya, pengen yang jadi terbaik. Atas lah, terbaik lah ya. Yang terbaik. Mantap. Oke, Om Juri. Pengennya apa sih Om dengan Elite 9 Fitness ini ke depannya? Oke. Planningnya adalah sebenarnya pertama bukan klise, bukan bukan gimmick ya, tapi karena saya, Pak Alvin dan istri Pak Alvin sendiri pun memang passionate in this industri ya. Kita ini passionate di fitness ya. Kita ini juga sebagai pelaku fitness ya. Saya sendiri latihan 1 minggu itu 6 sampai 7 hari. Oke. Gitu. Tiap hari lah itu Tiap hari lah ya. Iya. Kita juga pengen tujuan utamanya adalah ya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Mantap. Nah, itu tapi itu bukan klise. Itu. Benar-benar. Kedua adalah kita mau kasih member experience yang memang seperti yang tadi kita bilang, quote-nya itu adalah fit with lux. Ya, Fit with lux. Ya, luxury. Yes. Ya, jadi lu sehat di tempat yang lux. Gitu. Yes. Planningnya kita juga tidak mau cuma berhenti di sini. Ada beberapa lokasi juga yang dalam waktu dekat juga mau dibuka lah ya. Mau dibuka, mudah-mudahan Tuhan izinin ya semuanya lancar. Kita juga ingin buka, ada beberapa tempat, contohnya kayak Bali, Bandung, Surabaya. Siap. Intinya sih yang penting untuk BSD kita ingin maksimalkan dulu ini 1 tahun ini. Member semuanya having fun, semuanya satisfied, baru kita bisa bicara soal buka cabang baru. Mantap. Oke, Om Juri terakhir deh. Pesan-pesan untuk penonton Papi Bayu TV yang mungkin sama lah ya, mau memulai usaha ataupun sedang berjuang dengan usahanya sekarang. Monggo. Kalau saya sih pesennya sih yang namanya usaha, kalau menurut saya ya, if you are not passion on it, itu agak susah. Jadi maksudnya gini, kayak orang usaha tujuannya apa sih? Outputnya adalah ya lagi-lagi money kan gitu. Kan, ya. Cuma di dalam usaha seperti yang Bayu tahu sendiri, usaha itu kan memang tidak ada yang instan gitu ya. Mie instan aja perlu waktu 5 menit ya kan. Jadi intinya adalah you need to be passionate. Ya, passionate dulu sama sesuatu yang lu suka. Jadi kalau lu udah suka, apapun yang terjadi, lu suka, lu bakal jalan gitu. Dan gue juga sering bilang gitu ya, semuanya itu all hustle, no luck. Tidak ada yang beruntung. Semuanya adalah usaha lu, hustle lu. Ya kayak kita sendiri ini ya, buat informasi aja, selama 3 minggu pertama sebelum kita soft opening, kita sendiri with our hands ya, yang taruh alat, pasang interior, kita yang bersihin, jadi semuanya kita sendiri yang ngerjain. Oke, jadi nggak ada luck, tapi ciptain luck gitu dengan usaha lu sendiri gitu ya. Nggak ada luck, semuanya hustle. Siap. Usaha. Mantap. Oke. Thank you banget Om Juri. Thank you. Penonton Papi Bayu TV, kita kalau pengen lihat lagi orang-orang keren kayak Om Juri ya, kaya banget bro. Jangan lupa pencet tombol di pojok ya Om Juri ya. Tombol subscribe sama bunyiin loncengnya di sana.
jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Jangan aku hits kalau belum ada di situ. Mantap, terima kasih.